Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya, dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita bertemu kembali dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang melayakkan kita hari ini di dalam hari yang baru. Kita siap untuk memasuki bersama dengan Tuhan. Berkat anugerah Tuhan itu baru dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi kita. Hanya firman Tuhan saja, saudara. Tidak ada yang lain yang bisa menjadi kekuatan kita, yang bisa menjadi senjata kita. Hanya kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji-puji termulia namamu ya Bapa yang kekal, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang selalu ada buat kami. Bersyukur berterima kasih anugerah-Mu selalu nyata bagi kami setiap saat. Besar setiamu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu, kami merendahkan hati kami lagi, mau duduk di bawah kaki salib Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan lagi berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami. Roh Kudus pimpin kami, untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat mengetahui, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-puji, termulia namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan terambil dari kitab salah satu nabi terbesar di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu saya ambil dari kitab Yesaya. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa bagian firman Tuhan ini yang sudah kita baca. Kita mau renungkan di bawah satu tema, yaitu tak pernah sendiri. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini luar biasa. Begitu banyak janji berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam kehidupan kita ini saudara, banyak hal yang harus kita hadapi. Banyak hal yang harus kita lewati. Banyak hal yang harus kita lampaui saudara. Di dalamnya banyak kepercayaan Tuhan juga di dalam hidup kita. Kepercayaan Tuhan baik di dalam pribadi kita, talenta kita, bahkan di dalam pekerjaan kita, kepercayaan Tuhan dalam keluarga kita. Banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi saudara, ingat satu hal. Semuanya itu kita bisa lewati, kita bisa lalui. Kita tidak pernah sendiri. Tetapi kita melewatinya itu dengan penuh sukacita. Tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita tidak pernah sendiri.
Walaupun kita rasanya lelah menghadapi, menjalani hari-hari yang ada di depan kita, melewati setiap masalah yang harus kita jalani. Tetapi ingat, tetap masalah itu menjadi sukacita bagi kita. Masalah itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita tidak pernah sendiri untuk melewati itu semua. Dan ketika kita sudah melewatinya, kita akan berkata, wah, saya sudah melewatinya. Karena apa, saudara? Karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, apa buktinya kita tidak pernah sendiri? Yang pertama dikatakan, Tuhan akan meneguhkan engkau, meneguhkan imanmu, meneguhkan pengharapanmu, meneguhkan kasihmu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Saudaraku, kita sadar atau tidak sadar, kita bisa tegak berdiri menghadapi hari-hari ini. Itu karena Tuhan yang meneguhkan kita. Tuhan meneguhkan iman kita. Tuhan meneguhkan keyakinan kita. Di balik semua itu, ingat, ada pengharapan, ada kasih kita. Kasih yang masih menyala-nyala untuk melakukan yang benar. Kasih yang masih menyala-nyala untuk berbuat yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Kita tidak pernah sendiri. Janganlah takut, sebab aku Tuhanmu. Aku akan meneguhkan imanmu. Janji Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Terus menerus Tuhan memberikan keteguhan iman bagi kita. Yang terpenting bagi kita saat ini, saudara, kita mau memberikan hati kita untuk tetap percaya kepadanya, beriman hanya kepadanya. Jangan takut, kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu ada meneguhkan hidup kita. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini? Bahwasanya kita tidak pernah sendiri. Bukti yang kedua dikatakan, Tuhan akan menolong engkau melewati, menghadapi apapun semua yang harus kita jalani. Dikatakan bagian firman Tuhan ini, selain aku meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau. Luar biasa. Saudaraku, ingatlah apa saat ini yang menjadi cawan yang harus kita lewati. Apa yang harus saat ini kita lewati menjadi pergumulan kita. Tetapi dikatakan di sini, aku akan menolong engkau. Anakku, aku akan menolong engkau. Saudaraku, tidak pernah kita sendiri. Tidak pernah kita mengalami kekhawatiran. Boleh khawatir, saudara. Tetapi jangan sekali-kali khawatir yang menguasai hidup kita. Kita boleh mungkin, saudara, ragu. Atau mungkin kita boleh rasa takut menjalani hari-hari ini. Tetapi ingat satu hal, Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita, mengangkat kita keluar dari setiap pergumulan permasalahan kita. Dia penolong, saudara. Dia penolong yang selalu ada buat kita. Mengangkat, menyelesaikan setiap permasalahan kita. Kita tidak pernah sendiri. Sehingga jikalau ada mungkin di antara kita saat ini yang sedang bersedih, bahkan hampir berputus asa, mungkin karena sakit, penyakit, atau mungkin keadaan yang lain, ingat saudara, penolong kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia ada di dalam diri kita. Dia menolong kita, saudara. Dia menyembuhkan kita. Dia memulihkan kita. Dia memakai kita lebih dahsyat dan heran lagi. Tuhan selalu ada bagi kita. Dialah satu-satunya sumber pertolongan kita. Datanglah kepadanya, saudara.
hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber pertolongan kita. Yang ketiga, kita perhatikan saudara, bukti kita tidak pernah sendiri lewat kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan meneguhkan kita. Yang kedua, Tuhan menolong kita. Yang ketiga dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Saudara, yang ketiga dikatakan, Tuhan akan memegang tangan kanan kita. Untuk apa saudara? Dia memegang tangan kanan kita untuk kita memperoleh kemenangan yang sejati. Tuhan memegang tangan kanan kita untuk apa saudara? Untuk menerima berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Berkat Tuhan yang luar biasa. Kemenangan yang jauh dari apa yang kita pikirkan, Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kita. Kita adalah kepala saudara, dikatakan engkau akan naik menjadi kepala, engkau bukan ekor. Kemenangan demi kemenangan akan kuberikan kepadamu. Itu firman Tuhan saudara. Jangan takut. Kalau saat ini mungkin di dalam usaha pekerjaan kita merasa, Tuhan aku gagal dan gagal lagi. Tetapi ingat saudara, Tuhan memegang tangan kananmu untuk membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Itu janji firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tulis saudara, dia lukis kita di telapak tangannya yang begitu indah. Kemenangan demi kemenangan Tuhan siapkan untuk kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat engkau tidak pernah sendiri. Jikalau engkau merasa gagal saudara, ingat engkau tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus memegang tangan kanan kita. Gagal diganti dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Tetaplah yakin saudara, berkeyakinan, beriman teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dia sang penolong kita. Tuhan Yesus Kristus yang meneguhkan iman kita dan yang memegang tangan kanan kita, yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya, haleluya, luar biasa saudara. Janji firman Tuhan ini jadi pembelajaran bagi kita saudara. Kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah melewati apapun itu jalan di depan kita dengan sendiri. Tetapi ada Yesus. Ada Yesus di hatiku saudara. Ada Yesus di hatimu. Yesus pemegang hidup kita. Yesus yang memegang apapun di dalam kehidupan kita. Serahkan kepadanya. Sang Bapa, Sang Guru, Sang Nabi yang luar biasa. Jangan takut saudara. Kita tidak pernah sendiri. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kita. Ingatlah bagian firman Tuhan ini. Apa buktinya bahwasannya kita tidak pernah sendiri? Ada 3 hal tadi saudara. Yang pertama dikatakan kita tidak pernah sendiri karena Tuhan yang meneguhkan iman kita. Yang kedua, kita tidak pernah sendiri karena Tuhan yang menolong kita. Yang ketiga dikatakan kita tidak pernah sendiri karena Tuhan yang memegang tangan kanan kita, yang menopang kita, yang menghantarkan kita kepada kemenangan demi kemenangan yang ada. Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Kebenaran firman-Mu saat ini sangat menghibur kami Tuhan dan memberkati kami. Satu jaminan yang bisa kami pelajari dari kitab Yesaya pada saat ini Tuhan, bahwasanya kami tidak pernah sendiri. Tuhan, Engkau selalu ada buat kami.
untuk meneguhkan iman kami, menolong kami, bahkan memegang tangan kanan kami, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan yang ada. Tuhan, terima kasih. Janjimu kami adalah kepala bukan ekor. Semakin hari semakin naik, Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah Tuhan setiap kehidupan kami. Apapun saat ini Bapa yang menjadi sumber-sumber berkat kami, Tuhan berkatilah. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan angkat, Tuhan lalukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Pura-Mu yang kudus, kami sudah berdoa bersyukur buat kebenaran firman-Mu.